Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur pada hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat kita masing-masing untuk mengikuti ibadah online revival. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semuanya dalam kondisi yang baik. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita persiapkan hati untuk saat teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang masih Engkau berikan bagi kami hingga pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan buat kami juga untuk dapat hadir di hadirat-Mu untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, nafas kehidupan, keluarga, pekerjaan, studi, pelayanan dan segala sesuatu yang masih Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Meskipun mungkin ada di antara kami yang dalam kondisi yang tidak baik pada saat ini, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
Engkau pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Karena Engkau selalu beserta dengan kami. Karena Engkau ada dalam hati kami. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita angkat pujian dari awal. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. Kita bacakan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Mandarin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣体复活，我信永生。阿门。主祷文：
我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Shalom saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam ibadah revival pada hari ini. Saya Contoh Yudhistira, senang sekali bisa membagikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas siang hari ini. Pada hari ini kami bisa beribadah padamu. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih hari ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu menyapa kami. Kiranya firman-Mu menguatkan panggilan kami. Untuk kami tetap ikut setia mengikuti Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Berkatilah hamba-Mu, berkatilah setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya mencoba membayangkan bagaimana suatu ketika saya atau saudara-saudari tiba-tiba menjadi viral. Apa yang akan terjadi ya kira-kira? Kemungkinan akan banyak orang mencari kita, bisa melalui direct message Instagram kita. Banyak juga orang akan menghubungi kita. Di WhatsApp kita mungkin banyak pesan, banyak yang mencari kita. Mungkin juga banyak yang mau endorse kita, ya. Kalau dulu mungkin akun media sosial kita tidak banyak orang yang mengikutinya. Misalkan seperti saya, Instagram hari ini sekitar 900 orang. Tapi karena viral, tiba-tiba akun Instagram saya banyak yang follow. Jadi ada 20.000, ada 30.000, ada 50.000 orang. Wah, senang tidak Bapak Ibu? Senang sekali. Tetapi kadang juga bisa mengganggu kita karena tiba-tiba viral banyak orang ikut kita. Media sosial kita diikuti orang, kita dipesan banyak oleh orang lain, ya. Dan pasti ada sesuatu yang berubah dari kehidupan kita. Bapak Ibu, begitu juga yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang sebagai pribadi yang berbeda, pribadi yang berkuasa, pribadi yang pengajarannya penuh kebenaran. Dia bukan datang mencari pengikut, tetapi dia datang menjadi pembeda. Sehingga tidak sedikit orang yang mengikutinya. Ada banyak orang dicatat dalam Alkitab berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus. Banyak orang berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus dalam kisah di Injil, tetapi dengan motivasi yang berbeda-beda. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, seperti apakah sebenarnya mengikut Tuhan Yesus yang benar itu. Apakah mengikut Tuhan Yesus ada syaratnya? Mari kita membaca firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Sedemikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, seperti kita ketahui bahwa Tuhan Yesus di awal pelayanannya, seperti saya katakan tadi, begitu menyita perhatian. Di dalam Injil Lukas secara khusus mencatat tentang pribadi Tuhan Yesus dan apa yang dia perbuat begitu tersusun dengan baik. Tetapi saudara-saudari, jangan terpatok mencari urutan cerita dari Injil-Injil, ya.
Karena secara urutan mungkin saja dibandingkan dengan Injil yang lain bisa menjadi urutan yang tidak beraturan. Tapi itu bukan masalah. Karena yang terpenting adalah kisahnya yang tercatatkan. Dan kisahnya menjadi pesan penting bagi kita sepanjang zaman. Kalau kita melihat dimulai dari pasal yang keempat di Injil Lukas ini, setelah Tuhan Yesus memasuki pengujian, pencobaan di padang gurun, dan juga dia berpuasa, artinya seorang rabi, seorang guru sudah lolos daripada ujian, dan selanjutnya dia memasuki dunia pelayanan. Dia menyembuhkan orang, tapi dicatat juga dia ditolak, lalu dia mengajar di satu kota ke kota yang lain, lalu dia memanggil murid-muridnya sampai banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Ada yang dengar dari tetangganya, ada yang melihat langsung bagaimana Yesus menyembuhkan. Ya. Lalu tibalah di pasal yang ke-9, di mana pasal daripada perenungan kita pada hari ini. Pasal 9 kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus mulai mempertanyakan dan mulai menguji tentang motivasi mereka mengikut Tuhan Yesus. Karena semakin banyak yang mempertanyakan sebenarnya siapa Tuhan Yesus. Dan kabar itu sudah meluas, bahkan sampai kepada Herodes. Herodes adalah orang yang takut kalau kekuasaannya, kepopulerannya diganti oleh Tuhan Yesus. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus tidak cari populer. Tetapi Herodes merasa terancam karena sosok pribadi Yesus Kristus yang penuh kuasa ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ada syarat mengikuti Tuhan Yesus, yaitu dengan menjadi murid. Karena tidak sama antara menjadi pengikut dan menjadi murid. Yang Tuhan Yesus harapkan adalah setiap orang yang mengikut dia harus menjadi seorang murid. Murid artinya ada komitmen untuk belajar. Murid artinya ada komitmen untuk diarahkan oleh Sang Guru Agung. Dan murid artinya juga ada perjuangan untuk mengerti dan melakukan yang diajarkan oleh Sang Guru Agung itu. Maka dari itu tidak semua orang benar-benar ikut Tuhan Yesus. Ada yang hanya sebatas ikut, tidak mau menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau dalam konteks sebelumnya, dari ayat yang kita sudah baca tadi, maka kita dapat juga melihat Lukas membicarakan orang-orang Samaria yang menolak Yesus. Jadi Yesus ditolak, dan murid-muridnya ditolak di Samaria. Maka di ayat yang menjadi penekanan renungan kita pada hari ini, yaitu ayat 57 sampai ayat yang ke-62, Yesus membicarakan orang-orang yang mau mengikut Yesus. Sebuah tafsiran dari seorang ahli Alkitab bernama Leon Morris berkata, dalam paragraf ini terjadi dalam sebuah perjalanan. Pada waktu Yesus berjalan, beberapa orang mengumumkan kesiapan mereka untuk mengikuti dia. Mereka jelas bermaksud baik. Tetapi mereka tidak atau belum menyadari sifat atau hakikat dari tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh kerajaan Allah. Banyak orang waktu ayat paragraf ini sudah menyiapkan hati mengikut Yesus, tapi mereka belum atau tidak menyadari atau tidak mengetahui ada tuntutan-tuntutan daripada kerajaan Allah. Saya juga mengambil kutipan dari tafsir dari William Hendrickson. Dia katakan, keputusan atau ketetapan hati yang teguh dari Kristus untuk pergi ke Yerusalem. Ya, Yesus tahu tujuannya, dia bukan di dunia sebagai seorang yang populer. Tujuannya adalah ke Yerusalem, lalu mati di sana bagi semua mereka yang percaya kepadanya. Di sini dikontraskan dengan komitmen yang lemah atau bersyarat dari 3 calon pengikut. Seolah-olah Yesus berkata, keputusan atau ketetapan hatiku untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadaku, apapun ongkosnya, harus menjadi teladan bagi semua pengikut-pengikutku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ikut Yesus pasti melibatkan iman atau percaya. Tetapi ikut Yesus lebih luas dari sekedar beriman. Lebih luas daripada sekedar percaya kepada Yesus. Dalam panggilan atau perintah untuk percaya, tidak ada persyaratan. Tetapi dalam panggilan atau perintah untuk ikut Yesus, ada persyaratan.
Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, kalau kita merefleksikan diri kita hari ini, apa yang mendorong saudara-saudari ikut Yesus? Apa yang mendorong Bapak Ibu sekalian mengikut Yesus? Dasar komitmen kita mengikut Yesus menentukan arah kita mengikut Dia. Dari perenungan kita tentang hal mengikut Yesus, maka ada beberapa poin yang akan saya bagikan. Yaitu yang pertama, mengikut Yesus bukan soal seberapa benefit atau keuntungan yang kita dapat. Mengikut Yesus bukan soal beberapa benefit atau keuntungan yang kita dapat. Ketika orang pertama menyatakan akan mengikut Yesus di ayat yang ke-57, sebenarnya dia ingin terkenal dan punya posisi. Jawaban Yesus menjelaskan itu di ayat yang ke-58. Yesus ingin menyadarkan kalau cari terkenal dan posisi, salah alamat. Serigala punya liang dan burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau kita melihat dari Injil yang lain, ada kesamaan cerita, ya. Di dalam Matius 8 ayat 19 sampai 22. Dikatakan, misalkan di ayat yang ke-19 di Injil Matius dikatakan ada seorang ahli Taurat datang berkata kepada Tuhan Yesus, "Jadi yang mengatakan aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi, dia siapa?" Dia adalah seorang yang tahu tentang kitab-kitab Taurat, yaitu ahli Taurat. Tetapi kemungkinan ada yang salah antara hati, motivasi, dengan perkataan yang ahli Taurat ini ucapkan. Hal ini terbukti dari respon Tuhan Yesus sendiri. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bagaimana Tuhan Yesus bisa mengatakan demikian? Kalau Tuhan Yesus tidak tahu motivasi sebenarnya daripada ahli Taurat ini, orang yang pengen ikut Tuhan Yesus ini. Ada penafsir mengatakan bahwa ahli Taurat itu ingin mendapatkan sebuah kedudukan yang lebih dari sebelumnya. Atau dia ingin mendapatkan keuntungan. Tetapi Yesus justru menawarkan hal yang berlainan dengan itu. Yesus menawarkan, "Hei, ikut saya itu tidak begini loh." Pertama, mengikut Yesus bukan soal berapa besar benefit yang kita dapat, Bapak Ibu. Bagaimana dengan saudara-saudari? Mari kita memahami dan memperbaiki motivasi kita mengikut Dia. Suatu malam ketika saya sedang membaca sebuah buku, saya kemudian menemukan sebuah tulisan yang berjudul Kristen yang Asli. Di dalam tulisan itu berbunyi demikian, "Ketika aku ingin kaya, aku lupa bahwa hidup sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki sesungguhnya adalah pemberian dari Tuhan. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa ketika dalam kelemahan, Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan. Karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus." Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ikut Tuhan Yesus bukan mencari benefit. Tetapi karena kita sudah terlebih dahulu merasakan, kita sudah lebih dahulu diberikan oleh Tuhan benefit, yaitu anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kita ingin ikut Tuhan Yesus, hari ini setiap yang mendengarkan firman Tuhan, mari kita memiliki motivasi yang benar. Ikut Yesus bukan mencari benefit yang menguntungkan diri, tapi karena kita sudah diberikan anugerah yaitu Tuhan Yesus, maka kita mengikut Dia, menjadi muridnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mengikut Yesus artinya tidak menomorduakan Yesus. Alasan orang kedua untuk tidak segera mengikut Yesus adalah dia ingin menguburkan bapaknya terlebih dahulu. Tetapi hampir semua penafsir setuju bahwa bapaknya belum meninggal. Jadi yang dimaksud oleh orang itu adalah izinkan dia pulang. Izinkan dia merawat atau menjaga bapaknya sampai meninggal dan dikuburkan baru ikut Yesus. Hal yang dimaksudkan di sini bukan sama sekali ya tidak berbakti pada orang. Bukan.
Yesus bukan sedang bicara tentang jangan berbakti pada orang tua, tidak. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk berbakti pada orang tua. Bukan di situ poin daripada firman Tuhan ini. Tetapi soal komitmen, soal sungguh-sungguh mengikut Dia. Bahwa terbukti sebenarnya orang kedua ini hanya beralasan saja mau berbakti pada orang tua. Ada dan cukup banyak orang zaman sekarang yang berpikiran sama dengan orang ini. Untuk percaya dan datang ke gereja, ya nanti, ya saya yang remaja tunggu sudah pemuda deh. Udah pemuda tunggu nanti sudah dewasa. Sudah dewasa tunggu kalau saya sudah nikah. Sudah nikah tunggu contoh sudah punya anak dulu. Sudah punya anak tunggu anak sudah besar dan seterusnya. Pertanyaannya, sampai kapan kita tidak mendahulukan Tuhan? Ayat yang ke-59 sampai 60 berkata, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saudara-saudari, kita dapat melihat di ayat ini bahwa Tuhan Yesuslah yang mengajak orang yang lain untuk ikut Dia. Tawaran itu dari Tuhan Yesus. Tawaran itu juga dinyatakan kepada kita hari ini. Yesus katakan, ikutlah aku. Saya merenungkan hal ini dan terpikirkan dengan sesuatu hal yang tentang hidup. Ya, kesempatan yang Tuhan berikan sebenarnya, saya ini hidup untuk apa sih sebenarnya? Ada sebuah ilustrasi yang saya bacakan. Ada seorang pengusaha, suatu kali dia sedang berlibur di sebuah kampung nelayan. Pada waktu itu dia merasa terganggu ketika melihat seorang nelayan hanya duduk santai di bawah sebuah pohon. Lalu dia mendekatinya dan bertanya, "Pak, mengapa tidak melaut?" Lalu si nelayan itu sambil santai dan tersenyum, "Saya sudah melaut sepanjang malam dan kini saya perlu beristirahat." Lalu si pengusaha ini mengatakan, "Kalau Bapak melaut lagi, Bapak akan mendapatkan lebih banyak ikan." Sahut daripada sang pengusaha itu. Lalu si bapak itu menjawab, "Lalu setelah itu apa?" "Kalau Bapak melaut lagi, Bapak bisa mengumpulkan uang untuk membeli sebuah perahu. Lalu Bapak tidak perlu lagi menyetor uang kepada pemilik perahu." Dijawab lagi oleh bapak itu, "Lalu Bapak tentunya bisa mengumpulkan lagi uang untuk membeli perahu yang kedua, Bapak." Nelayan itu menjawab sekali lagi, "Lalu kalau kayak gitu?" "Nah, Pak, dengerin. Dengan 2 perahu, Bapak bisa mengumpulkan lebih banyak lagi uang untuk membeli perahu ketiga, membeli perahu keempat, kelima, keenam, dan seterusnya." Si bapak itu tetap mendengarkan pebisnis ini berkata, "Nah, bila perahu Bapak sudah banyak, Bapak bisa menyewakan perahu itu kepada nelayan yang lain, sehingga Bapak tidak perlu lagi melaut." "Oh, lalu saya tidak perlu melaut. Setelah itu, Bapak bisa hidup tenang dan bersantai." Lalu nelayan itu tersenyum dan berkata dengan tenang, "Menurut Bapak, apa yang sedang saya lakukan sekarang?" Nelayan itu sedang santai menghirup air kelapa muda dengan wajah yang segar, sambil menghirup udara yang segar dan beristirahat. Lalu pengusaha itu terdiam 1000 bahasa dan sambil senyum kecut ia menganggukkan kepala. "Iya, Pak, benar juga. Sekarang Bapak sedang santai dan menikmati hidup." Dari ilustrasi ini, permisi tanya, apa yang saudari kejar di dunia ini? Melalui poin kedua kita diingatkan bahwa mengikut Yesus artinya tidak menomorduakan Tuhan Yesus. Bukan berarti saudara-saudari dan saya tidak melakukan apa-apa, tetapi menjadi murid Kristus di dalam kehidupan sehari-hari, ya, memiliki komitmen untuk ikut Dia. Hal ini soal komitmen, soal kesiapan hati kita. Ketika kita mau ikut Tuhan Yesus, mau dibentuk menjadi muridnya, jangan lagi kejar dunia. Ya, ini poin yang kedua soal mengikut Tuhan Yesus.
Poin yang ketiga, poin yang terakhir, mengikut Yesus menuntut kita tidak membagi hati kita. Orang ketiga ingin mengikut Yesus, tetapi setelah dia berpamitan kepada keluarganya di ayat yang ke-61. Permintaan ini sepertinya sangat wajar. Minta pamitan kepada orang tua sepertinya wajar, biasa saja. Kita minta izin pada keluarga kita, saya mau ikut Tuhan Yesus. Kalau dalam konteks pada waktu itu, murid ikut guru itu biasa, dan mereka akan pergi kemanapun rabi atau gurunya pergi. Jadi minta izin begitu. Ya. Tetapi sepertinya bukan sebatas sekedar minta izin yang dimaksudkan di sini. Tetapi hatinya terbagi. Masih memikirkan dan mengkhawatirkan hal yang lain. Jika demikian, seperti gambaran Yesus sebutkan, jika seseorang mau membajak tetapi masih melihat ke belakang, alur bajaknya tidak akan bisa lurus di ayat yang ke-60. Guru, saya mau ikut Tuhan Yesus, saya mau ikut engkau. Tapi, ada kata tapi. Murid ketiga, kita ingin menunda untuk mengikut Kristus sampai ia pulang ke rumah dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Tetapi mengucapkan selamat tinggal menurut kebiasaan sosial dari zaman itu bisa berarti suatu pesta-pesta makan malam yang berturut-turut hari demi hari. Ya. Izin yang di sini sesuai dengan kebiasaan sosial pada waktu itu, artinya juga bisa mengadakan pesta terlebih dahulu, berhari-hari, baru pergi meninggalkan keluarga, meninggalkan teman-teman dan sebagainya, ikut Tuhan Yesus. Artinya ada hari yang panjang dipersiapkan untuk ikut Tuhan Yesus. Ya. Padahal kalau kita melihat di ayat sebelumnya, bahwa panggilan untuk mengikut Tuhan Yesus juga diberitakan bersamaan dengan tujuannya, yaitu tujuan Tuhan Yesus ke Golgota. Yesus datang ke dunia untuk disalibkan mati. Ada waktu yang tidak banyak, waktu yang mepet bisa dikatakan demikian, waktu yang sedikit untuk Yesus melayani. Ada waktu yang urgensi untuk ikut Yesus. Tidak ada banyak waktu untuk melakukan pesta, untuk pulang, untuk melakukan acara perpisahan. Pengakuan mengikut Yesus berarti kesediaan memberi hidup, memberi waktu, tenaga, juga pikiran bagi Tuhan. Orang yang ketiga ini, dia memiliki hati yang bercabang. Padahal ikut Tuhan Yesus, padahal itu adalah sebuah urgensi. Karena Yesus tidak punya waktu yang begitu panjang untuk berkarya. Ya. Panggilan untuk menjadi murid Kristus adalah panggilan sekarang, Bapak Ibu. Panggilan saat ini membutuhkan respon kita sepenuh hati. Ya. Dari firman Tuhan hari ini, kiranya kita dapat memberikan hidup kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati, bukan dengan bercabang hati. Dalam proses mengikut Dia, ada proses pembentukan kita menjadi muridnya. Menanggalkan hal yang duniawi. Menanggalkan hal yang kita kejar, yang sifatnya duniawi. Memberikan diri untuk Dia. Dan mau meninggalkan segala yang mengikat kita, terutama yang berkaitan dengan hal dosa. Saudara-saudari, hari ini kita belajar bagaimana kita merefleksikan diri mengikut Tuhan Yesus. Apa yang menjadi motivasi kita. Kiranya Roh Kudus memberikan kita penerangan agar tuntutannya menyertai kita setiap hari. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Hari ini hamba sudah selesai berkata-kata, tapi firman Tuhan bergema di dalam setiap hati pendengar-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami, setiap orang yang mau komitmen untuk ikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Wash me in your cleansing flow.